Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para sedulur sejati di channel Mbah Karjo yang dirahmati Allah. Salam hangat dan penuh berkah untuk panjenengan semua. Kita semua pasti familiar dengan kata yatim. Dan dalam pikiran kita langsung terbayang anak panti asuhan, anak yang tidak beribu, tidak berbapak, yang hidupnya serba kekurangan, yang perlu kita santuni, kita beri sedekah. Itu tidak salah, sama sekali tidak salah. Itu mulia, sangat mulia. Sebuah tindakan luhur yang secara terang-terangan diperintahkan oleh agama kita, oleh semua ajaran kebaikan di dunia ini. Tapi, apakah hanya sampai di situ? Apakah pemahaman kita tentang yatim sudah paripurna, sudah menyeluruh? Stop, salah paham. Ini makna yatim yang sebenarnya. Izinkan Mbah Karjo membawa panjenengan semua merenung lebih dalam. Al-Quran dalam surah Ad-Duha, Allah berfirman, Alam yajibka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Ayat ini merujuk kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW saja disebut yatim oleh Allah. Apakah Nabi tidak punya ibu bapak? Tentu saja punya, meskipun ayahandanya wafat sebelum beliau lahir dan ibundanya meninggalkan beliau di usia kanak-kanak. Namun, ada makna lain yang lebih dalam, yang justru menyentuh diri kita semua, setiap insan yang bernak nyawa. Hari ini, kita akan bedah makna yatim yang sebenarnya, bukan hanya dari sisi makna lahiriah, namun juga dari sudut pandang tafsir yang lebih luas, tasawuf, dan tentunya kita akan renungkan bersama dengan kearifan spiritual Jawa yang kaya makna. Siapkan hati dan pikiran panjenengan semua, semoga renungan ini membawa hikmah yang mencerahkan. Bagian 1. Yatim dalam makna lahir. Sedekah yang tak boleh berhenti. Pertama, mari kita tegaskan kembali. Memelihara anak yatim secara lahiriah, secara fisik, itu adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Ini adalah perintah agama yang sangat jelas dan mutlak. Memberi makan, menyediakan pakaian, menyantuni, mendidik mereka agar punya masa depan yang layak, itu adalah amal yang sangat mulia, sebuah gerbang menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini, sambil beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Sangat dekat. Ini menunjukkan betapa agungnya pahala orang yang peduli pada mereka yang kehilangan sandaran hidup. Ini adalah dimensi pertama, dimensi fikih, dimensi sosial keagamaan yang tak boleh sedikit pun kita lupakan atau sepelekan. Justru seharusnya pemahaman kita yang lebih dalam nanti akan semakin menguatkan tanggung jawab sosial kita ini, bukan malah mengikisnya. Dalam filosofi Jawa, anak yatim, orang yang lemah, yang kurang beruntung, itu disebut wong cile. Melindungi, mengayomi, dan memberdayakan wong cile itu adalah bagian integral dari konsep memayu hayuning bawana, memperindah keindahan dunia, atau menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam semesta. Ini bukan sekedar tugas moral, melainkan sebuah amanah kemanusiaan. Ini adalah manifestasi nyata dari rasa welas asih, sebuah cerminan dari hati yang hidup. Jadi, sedekah kepada yatim piatu, kepada wong cile, kepada siapa saja yang membutuhkan, jangan sampai berhenti, bahkan harus terus ditingkatkan. Ini adalah pekerjaan mulia yang tak lekang oleh zaman. Bagian 2. Makna batiniah. Kita semua adalah yatim. Nah, sekarang kita masuk ke samudra makna batin yang lebih dalam. Mengapa Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, sang rahmatan lil alamin, disebut yatim dalam firman-Nya? Bukan sekedar karena beliau kehilangan orang tua di usia muda, melainkan ada makna lain dari tidak beribu dan tidak berbapak secara spiritual. Yatim yang dimaksud di sini adalah jiwa kita, ruh kita. Mari kita renungkan. Ruh kita sebelum ditiupkan ke jasad berasal dari alam yang lain,
alam ruh, alam perintah, alamul amr. Ia datang ke dunia ini tanpa melalui kelahiran biologis yang kita pahami dari ibu dan bapak duniawi. Dalam pengertian itu, ia adalah yatim, sebuah entitas suci yang terpisah dari sumber asalnya, ditempatkan di sebuah wadah fisik yang fana. Ia merasa terasing, terpisah, bahkan bisa jadi terlantar di dunia yang hiruk-pikuk ini. Ia merindukan rumahnya yang sejati, merindukan Sang Pencipta, Sang Sumber segala kehidupan. Kerinduan inilah yang seringkali muncul sebagai kegelisahan yang tak mampu dijelaskan oleh materi, kekosongan di tengah kelimpahan dunia. Inilah yang dalam bahasa Jawa sering disebut dengan keadaan sepi ing pamreh, rame ing gawe yang sejati. Bukan sekedar bekerja tanpa pamrih lahiriah, tapi lebih dalam, sebuah kesunyian atau kekosongan sepi jiwa yang sejati. Kerinduan mendalam untuk bersatu dengan Sang Sumber yang diwujudkan dengan aktif berkarya rame enggawe di dunia ini tanpa terikat pada hasil atau pujian manusia. Jiwa yatim ini mencari makna, mencari tujuan, mencari jalan pulang. Jadi, sebenarnya kita semua adalah yatim. Jiwa kita adalah yatim yang merasa terpisah, yang kesepian di tengah keramaian dunia. Dan sungguh maha pengasihnya Allah, Dia tidak membiarkan kita terlantar sendirian. Dia mengutus dua pendamping utama untuk membimbing kita pulang, untuk menghilangkan rasa keyatiman spiritual kita, yaitu Nurullah, cahaya Allah, dan Nur Muhammad, cahaya kenabian. Itulah suara hati nurani kita yang paling murni, bisikan kebenaran yang tak pernah bohong, intuisi yang membimbing ke arah kebaikan, akal sehat yang tercerahkan oleh wahyu. Nurullah dan Nur Muhammad adalah mercu suara dalam kegelapan dunia, penunjuk arah bagi jiwa yang tersesat dan rindu pulang. Mereka adalah orang tua spiritual kita di dunia ini yang selalu menunjukkan jalan ke rumah sejati. Bagian 3. Menelantarkan yatim sama dengan mendustakan agama? Sekarang kita paham, ada yatim lahir dan yatim batin. Kedua-duanya membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan pemeliharaan. Lalu, apa bahayanya jika kita menelantarkan yatim? Dalam surah Al-Maun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ciri pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Awalnya kita mungkin hanya memahami ini sebagai perlakuan kasar kepada anak yatim fisik. Namun, coba kita renungkan lebih dalam dengan makna yatim batin yang baru saja kita bahas. Menelantarkan yatim batin berarti 1. Mengabaikan jiwa sendiri. Kita terlalu sibuk memuaskan tubuh dan hawa nafsu, mengejar kenikmatan makan dan minum, materi, kesenangan sesaat, tidur berlebihan, kesibukan duniawi yang tiada henti. Tapi jiwa kita dibiarkan kelaparan, menjerit dalam senyap. Laparnya jiwa bukan dengan nasi, bukan dengan harta, tapi dengan zikir kepada Allah, dengan silaturahmi yang ikhlas, dengan mencari ilmu yang bermanfaat, dengan keheningan dan perenungan tafakur, dengan beribadah sepenuh hati, dengan memberikan manfaat kepada sesama. Jiwa yang kelaparan akan merasa hampa, gelisah, dan terus mencari pemuasan di luar dirinya yang tak pernah benar-benar terisi. Kedua, mematikan suara hati nurani. Kita seringkali tahu sesuatu itu salah, kita tahu itu melanggar kebenaran, tapi tetap dilakukan karena dorongan ego atau nafsu. Kita tahu sesuatu itu benar, baik, dan membawa kebaikan, tapi kita abaikan. Kita tunda atau bahkan kita tinggalkan karena kemalasan atau keserakahan. Itulah artinya kita menghardik yatim dalam diri kita sendiri. Menghardik Nurullah dan Nur Muhammad yang berupa bisikan kebenaran, kearifan, dan petunjuk dari Allah yang selalu hadir dalam hati nurani kita. Semakin sering kita menghardiknya, semakin redup suara itu, hingga akhirnya bisa mati sama sekali. Orang Jawa bilang, urip iku urup. Hidup itu harus bisa memberi cahaya, memberi manfaat, menyinari sekeliling. Tapi bagaimana bisa memberi cahaya jika batinnya sendiri gelap, ditelantarkan, diabaikan?
Jika yatim dalam dirinya sendiri kelaparan, kering kerontang dari siraman spiritual, ini disebut lali marang asale, lupa pada asal-usulnya, lupa dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Dan lali marang asale inilah, saudara-saudara, adalah bentuk pendustaan yang sangat halus terhadap agama, terhadap janji kita sebagai hamba Allah, karena kita menolak atau mengabaikan petunjuk untuk kembali kepada sumber kebenaran dan ketenangan sejati. Bagian 4. Merawat yatim lahir dan batin. Jalan kembali. Lalu, bagaimana cara kita merawat kedua yatim ini? Bagaimana kita bisa mengayomi yatim dalam diri kita agar tidak merasa terlantar dan bisa menemukan jalan pulang? Pertama, kenali dia. Kenali jiwa Anda. Luangkan waktu untuk hening, untuk merenung, untuk tapa atau lelaku batin. Tapa atau lelaku ini bukan berarti harus pergi ke gunung atau gua, namun menyediakan waktu setiap hari, walau hanya 5 atau 10 menit, untuk diam, menarik diri dari hiruk-pikuk dunia, dan bertanya pada diri sendiri. Apa kabar jiwaku? Apa yang kau butuhkan? Apa yang membuatmu gelisah? Apa yang membuatmu bahagia sejati? Ini adalah waktu untuk introspeksi, muhasabah, dan merasakan kehadiran ketenangan dari dalam. Kedua, beri dia makan. Makanan jiwa adalah cahaya. Sirami jiwa dengan cahaya ilmu yang bermanfaat, cahaya amal soleh yang tulus, cahaya kejujuran dalam setiap perkataan dan perbuatan, dan cahaya rasa syukur yang tak pernah padam. Cahaya ilmu, belajar agama, membaca Al-Quran dan maknanya, mempelajari hadis, merenungkan ayat-ayat Allah di alam semesta, mencari kearifan dari para guru spiritual. Cahaya amal soleh, lakukan kebaikan bukan karena ingin dipuji, melainkan karena panggilan jiwa. Bantu sesama, berbuat adil, berakhlak mulia. Ini memupuk energi positif dalam diri. Cahaya kejujuran. Hidup jujur pada diri sendiri dan pada orang lain adalah pondasi ketenangan jiwa. Tidak ada topeng, tidak ada sandiwara. Cahaya rasa syukur. Senantiasa melihat segala sesuatu dari sudut pandang karunia Allah. Mengucapkan alhamdulillah bukan hanya di bibir, tapi di hati. Ketiga, dengarkan dia. Dengarkan suara hati nurani yang paling jujur, yang paling sunyi, yang paling tulus. Itulah bimbingan dari Nurullah dan Nur Muhammad yang diberikan untuk kita, si yatim yang sedang tersesat di dunia ini. Latih kepekaan hati, bersihkan diri dari dosa dan kemaksiatan, agar bisikan kebenaran tidak tertutup oleh kabut nafsu dan ego. Dalam tradisi Jawa, ini sering dikaitkan dengan kemampuan merasakan firasat atau wangsit batin yang bersih, bukan dari hayalan, melainkan dari kedalaman jiwa yang terhubung dengan ilahi. Dengan merawat yatim di dalam diri, dengan menyantuni jiwa kita sendiri yang rindu pulang, secara otomatis kita akan tergerak untuk merawat yatim di luar diri. Karena hati yang penuh cahaya, hati yang damai, pasti ingin memancarkan sinarnya dan menyinari sekelilingnya, membimbing sesama yang juga mungkin merasa yatim dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara, para sedulur sejati, stop salah paham. Yatim itu bukan hanya tentang mereka di panti asuhan yang membutuhkan uluran tangan fisik. Yatim adalah juga tentang kita, tentang jiwa kita yang merindukan Sang Pencipta, tentang roh kita yang merasa terasing dan butuh bimbingan untuk kembali pulang. Merawat yatim lahir adalah kewajiban sosial kita sebagai manusia yang beradab dan beriman. Merawat yatim batin adalah kewajiban spiritual kita untuk menjaga fitrah diri dan mencari hakikat kehidupan. Keduanya harus berjalan beriringan, seimbang, saling menguatkan, seperti dua sayap burung yang gagah membawa kita terbang menuju kedamaian sejati, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Mulai hari ini, jangan hanya bertanya, sudahkah saya sedekah pada anak yatim? Tanya juga pada diri sendiri,
Sudahkah saya menyayangi yatim dalam diri saya? Sudahkah saya memberi makan jiwa saya yang lapar? Sudahkah saya mendengarkan suara hati nurani saya? Semoga renungan sederhana dari Makarjo ini bermanfaat bagi panjenengan semua. Jika dirasa membawa pencerahan, jangan ragu untuk bagikan ke saudara yang lain, agar semakin banyak hati yang tercerahkan. Jangan lupa subscribe channel ini untuk pembahasan spiritual yang lebih dalam. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampun dangu kita sami dados yatim, nanging Allah tansah nyayangi. Sudah lama kita semua menjadi yatim, namun Allah selalu menyayangi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.